Iya non, Ayo tambah lagi nih. gile. Air udah 2 jerigen, masih nambah aja. Emangnya mau mandi non? Ah, udah lu diam aja deh. Pandang-pandang, dipandang dahulu. Lihat-lihat, dilihat dahulu. Umpama makanan menurut selera, tinggal pilih yang mana tuan suka. Cantik-cantik, banyak yang menarik. Seksi-seksi, hai menawan hati. Kalau terkesan, tinggal dekati. Di sini tempat cinta dijual beli. Om, mampir om, masih baru nih. Baru pindah. Om tak percaya? Nah tadi gue lihat lu dari sumur. Itu mah om, pipis. Buat langganan yang istimewa, tentunya nanti lain cerita. Hai bermesraan, rahasia berdua. Terkadang bisa membangkitkan cinta. Rasanya dunia ini jadi milik kita. Surga rasanya seperti ada di depan mata. Pandang-pandang, dipandang dahulu. Lihat-lihat, dilihat dahulu. Umpama makanan menurut selera, tinggal pilih yang mana tuan suka. Om, jadi nggak? Bagus deh. Ya. Buat langganan yang istimewa, tentunya nanti lain cerita. Hai bermesraan, rahasia berdua. Terkadang bisa membangkitkan cinta. Rasanya dunia ini jadi milik kita. Surga rasanya seperti ada
ada di depan mata. Cantik-cantik banyak yang menarik, seksi-seksi hai menawan hati. Kalau terkesan tinggal dekati, di sini tempat cinta dijual beli. Ya, lagi enak-enak berhenti. Ya, lagi dong lagunya. Aduh, Pomira, tua-tua masih nambah aja. Bos saya nungguin tuh. Udah tungguin warung. Emang nggak capek nyanyi? Makasih ya. Iya bang. Ayo, Buban. Makasih, Bang. Jadi pusing malah pusing mikirin sang pacar. Betul-betul gila. Ngapain aja tuh orang di dalam? Masa ngamar dari sore sampai sekarang belum bubar juga? Om, langganan. Udah dibilang langganan, masih nggak ngerti juga. Nggak terima tamu. Rodok. Tulis kayak di sini. Nggak terima tamu. Sama saya aja deh mas, sama juga kok. Diam lo. Sama apanya yang sama? Nah pantat lu aja tepos. Mas, biar tepos, geslotannya dong. Udah, Neng. Apanya yang sudah? Tamunya udah pulang. Lagi nggak terima tamu, Loh, kenapa? lagi nggak ada mood. Hah? Gila. Kayak seniman aja. Mau kerja pakai mut-mutan segala. Om, itu juga ada seninya. Goyang ada seninya, Om. Cari yang lain aja deh. Sial betul gua hari ini. Mimpi apa gua semalam? Ih, kalau mangge disekep bisa matang, tapi kalau tamu disekep bisa rugi. Loh, kok rugi, Pok? Ya malah seneng dong. Gimana lu bisa seneng? Kamar lu mesti bayar. Iya, kalau tamunya seharian, bayarnya kan juga seharian, Pok. Gue tahu emang lu demen sama dia. Jangan pakai bersuka-sukaan segala deh. Udah banyak yang dikibulin. Udah ada contohnya. Pok, kalau saya dikibulin sama dia, saya sih senang aja. Dasar perempuan udah tahu dikibulin lelaki. Di tempat beginian masih mau aja. Nggak ada kapok-kapoknya. Pok, cinta zaman sekarang sih kayak jamur, bisa tumbuh di mana aja. Diam lo, anak masih butuh kencur. Ngomong aja lu. Mas kok betah seharian di sini bersama aku? Padahal Mas tahu siapa aku sebenarnya. Aku hanya seorang pelacur. Ya. Dan kau sendiri, kelihatannya tidak keberatan aku peluki sepanjang hari. Meskipun kau tahu siapa aku sebenarnya. Pelacur. Apa bedanya seorang pelacur dengan perempuan lain? Puji. Kau menangis. Kenapa? Biarkan aku menangis, Mas. Biar aku menangisi diriku sendiri. Rasanya aku bersyukur masih bisa mengeluarkan air mata. Hentikan. Hentikan, Puji. Aku merasa berdosa melihat perempuan menangis di hadapanku. Aku tersiksa dengan air matamu. Percayalah, Puji.
Nasibmu masih lebih baik daripada nasibku. Setiap saat, kau dibelai dikasih oleh semua orang untuk mendapatkan uang. Tapi aku menyambung nyawa. Dikutuk, disumpahi oleh semua orang, hanya untuk mendapatkan uang. Lalu kenapa Mas tidak berhenti? Berhenti. Setiap detik, aku berpikir untuk berhenti dari pekerjaanku itu. Dan ingin menghentikanmu dari pekerjaanmu yang terkutuk ini. Marda, sepintas selalu memang kelihatannya pekerjaanku itu enak. Apalagi yang dilakukan oleh orang yang tingkatannya lebih tinggi dari aku. Bahkan banyak orang mengatakan, pabrik mobil ada di sela-sela paha mereka. Ya, tapi di luar dugaan itu semua, Mas. Kami masih bermimpi. Kami masih mengharap mimpi itu akan menjadi kenyataan. Mimpi? Ya. Mimpi apa? Mimpi yang indah. Mimpi tentang datangnya seorang lelaki sejati yang akan membawa kami keluar dari lembah hitam ini. Yang akan membawa kami ke mahligai yang didambakan oleh setiap orang. Oh, betapa indahnya. Jalan yang benar, aku sudah bosan hidup di lembah hitam. Ini uangnya. Selamat pagi, Ruri. Mas Marda, selamat pagi. Kok sendirian? Kemana, Ibu? Ibu ke pasar. Mas Marda mau makan apa? Kayak nggak tahu aja. Biasa, telur sama tempe. Oh, Mas Marda, kapan dong ajak Ruri nonton? Aku takut, Rur. Nanti ada yang marah lihat kita jalan berdua. Enak aja. Memang siapa yang marah? Kan Ruri belum punya pacar, Mas. Bukan begitu, sebenarnya aku tidak ada waktu senggang. Maklum, kuli. Kurang ajar betul tuh si Marda. Sekali-sekali gue kepengen kasih pelajaran sama dia. Emangnya kenapa, Di? Masa lu nggak tahu sih, Nang? Nah, lu pikir dong, si Ruri kan cewek gue. Masa masih disatronin juga? Gue rasa bukan begitu maksud dia. Si Ruri kan dagang. Ya wajar dong kalau dia makan di situ. Yang gue heran apa sih kerjanya itu orang? Waduh, gue nggak tahu juga. Kelihatannya sih dia orang kantoran. Saya permisi dulu ya. Kok buru-buru sih? Memangnya mau kemana? Soalnya ada janji. Ntar ditungguin lagi. Yuk, sampai nanti. Iya deh. Maaf. Adi, kok begitu sih? Dia kan baik, nggak pernah mengganggu. Rupanya kau sudah jatuh hati pada pemuda itu. Pantas kau sekarang sombong sekali. Kalau ada seseorang yang melemparkan senyumnya pada kita, apakah wajar kalau kita menyambutnya dengan muka masam? Nah, Mas Marda kan orangnya baik dan rendah hati. Jadi wajar dong kalau aku bersimpati pada dia. Seperti juga orang-orang kampung sini yang simpati melihatnya. Kau punya dua, Rur. Ruri. Kalau melihat buku, jangan sampulnya saja. Brengsek lu maaf bang. Om. Woi. Apa lagi sini? Om, ada yang baru, Om. Ah, setiap hari juga lu bilang barang baru. Barang lama lu bilang baru. Nah. Om. Tapi yang ini lain om. Sip. Cocok buat om. Sip. Lu nggak tahu gue lagi flu nih.
Ah, gampang, tuh toko obat. Bung, kasih yang paten. Yang ini mau nggak? Iya itu. Ayo deh. Pokoknya beres, Om. Yang bener lo. Kombutin aja deh. Awas lo. Iya. Ayo, minum. Hari ini, kalau kalian mau makan, mau minum, puasnya, silakan. Ayo. Jadi bagaimana, Sus? Kau bersedia ikut dengan aku? Bagaimana ya? Aku sih sebenarnya mau. Tapi aku takut. Susi, kau masih saja tidak percaya dengan aku. Kau kan tidak mungkin sampai tua harus di sini. Coba kau katakan terus terang, Sus. Apa sebenarnya yang kau takutkan? Sebenarnya, aku bukan takut pada siapa-siapa, Mas. Tapi aku takut pada induk semangku. Dia pasti tidak akan mengizinkan aku pergi dari sini. Bodoh betul kau, Susi. Kita kan bisa pergi secara diam-diam. Aku tidak tahu sih. Mereka pasti akan mencari kita. Dan para tukang pukulnya pasti akan mengajar kita. Mana mungkin, Sus? Kau belum tahu siapa Amit. Nanti aku beri pelajaran mereka. Kau berani mengaku kita. Oke? Emir. Ayo kita minum sama-sama. Ayo kita gembira malam ini. Jangan pakai roman-romanan segala. Ayo, men. Ayo minum. Ayo. Sialan, setan tuh orang. Lihat nih Mas, lehernya luka kena jambret, kalungnya hilang. Kurang ajar. Mau sumpahin biar dia mampus, biar disambar geledek, biar ditabrak kereta api. Sudahlah, Nin. Itu kan juga serampokan. Iya, tapi gantiin dong dengan yang lebih besar. Iya, nanti ku ganti dengan yang lebih berat. Itu kan cuma 15 gram. Iya, tapi lehernya luka. Obatin dong, Mas. Ada-ada saja. Baru istirahat. Mas, obatin. Sini. Apaan sih senyum-senyum? Nina kesakitan, Mas senyum-senyum. Mas senang ya kalau Nina dirampok? Iya, kok lucu. Bini perampok, dirampok. Mas, sini. Kapan lagi? Kan sudah ku bilang, nanti ku ganti. Pijitin. Mas, betul ya gantiin kalungnya? Hei Marda, gua nggak sangka lo. Anak orang pulang dari pasar lo ganggu. Lihat tuh, sampai belanjaannya berantakan. Enak aja. Memang siapa yang mengganggu? Mas Mada malah bantuin saya. Bung, sopan sedikit.
Lari! Mas Marda, kau tidak apa-apa? Maafkan aku. Gara-gara aku, semua belanjaanmu rusak. Tidak apa-apa. Itu bukan salah Mas Marda kok. Memang berandal-berandal itu yang kurang ajar. Mari, ku antar kau pulang. Sialan, tidak tahu diri. Mau ngamar apa menginap sih? Orang lagi namu diganggu. Kan masih banyak kamar yang kosong. Ada urusan apa malu? Ya, toh aturan dong, Mas. Habisnya, sudah 3 jam aku tungguin. Belum bubar-bubar juga. Mau 3 jam, Kak? 10 jam, Kak? Kalau kamar dikunci, jangan diganggu. Om, berapa kali dibilangin? Jangan ketok-ketok pintu. Di dalam ada langganan. Brengsek. Nah, lu rasain deh diomelin. Sama gua kan sama juga. Barangnya sama. Dua-duanya sama sudah karatan. Lu kan sudah lama, sudah tahunan di sini. Tahu? Apa yang karatan? Lu kira gua ember? Biar gua tua kayak begini. Kaitannya dong. Dua-duanya sama, sudah kendor. Apa lu bilang? Kenapa kamu ribut di luar? Lebih baik kau ribut sama aku di dalam kamar. Ayo. Pantes lu sama si gendut. Rasanya, aku telah jatuh cinta padamu, Puji. Jangan berdusta, Mas. Tidak. Aku tidak berdusta. Aku yakin. Aku menyintaimu. Kau dengar apa yang kukatakan, Puji? Dengar, Mas. Aku mendengarnya. Tapi apakah mungkin cinta itu akan tumbuh di dalam diri seorang pelacur seperti aku ini, Mas? Tidak. Tidak mungkin. Sebab tidak mungkin ada seorang lelaki yang akan mencintai seorang pelacur dengan sungguh-sungguh, Mas. Ada, Puji. Ada aku. Yang di depanmu ini. Jangan munafik, Mas. Jangan kau bohongi dirimu sendiri. Dan juga diriku. Kau masih saja menyaksikan diriku. Kau masih belum mau percaya bahwa aku benar-benar ingin menyelamatkanmu dari duniamu ini. Jangan berpikir untuk jadi pahlawan, Mas. Bukan aku yang harus kau selamatkan. Kenapa kau harus berkorban untuk aku? Kan masih banyak gadis murni dan wanita baik-baik yang pantas kau jadikan istri. Kenapa harus pelacur, Mas? Ini bukan soal murni atau soal pelacur. Ini soal cinta. Percayalah, Puji, bahwa aku benar-benar menyayangimu. Dan aku yakin kau juga sayang padaku. Sudahlah, Mas. Jangan kau kotori dirimu dengan cinta itu. Puji, jawablah pertanyaanku. Bahwa kau menyintai aku. Jawablah, sayang. Sebenarnya, aku sudah tidak percaya lagi dengan cinta. Dan aku sudah menguburnya dalam-dalam. Sebab, karena penyerahan dari cinta itu yang membuat keadaanku seperti sekarang ini. Setelah malu untuk tinggal di kampung. Jangan kau salahkan siapa-siapa. Percayalah,
kau masih bisa hidup tentram tanpa melacurkan diri. Sudah terlambat, Mas. Aku sudah merasakan nikmatnya dalam pelukan lelaki, dan aku butuh uang. Kedua-duanya bisa kudapat hanya dengan melacurkan diri. Dengan berganti-ganti lelaki. Ya, itu sudah risiko seorang pelacur, Mas. Hampir semua wanita menambahkan hidupnya hanya pada seorang lelaki yang dicintainya. Tapi kalau laki-laki itu tidak mau mengerti, siapa yang harus disalahkan? Kami lebih senang dipeluk oleh seorang lelaki yang kami cintai daripada harus dengan beribu laki-laki yang kami kenal hanya di atas ranjang. Bukankah aku bersedia untuk itu? Sudahlah, Mas. Hari sudah larut malam. Kita lalui saja malam ini tanpa garis-garis cinta. Sebentar lagi Mas pasti disuruh keluar dari kamar ini. Mas kan cuma seminggu sekali kemari. Nanti di rumah, Mas bisa tidur sepuas-puasnya. Biar aku merenungi diriku sendiri. Tidak, Puji. Aku ingin bersamamu. Tidak hanya di tempat ini. Ya, mungkin besok atau lusa. Aku akan mengajakmu pergi. Pergi ke suatu tempat yang indah. Tidak ada, Bang. Sudah aku cari ke tempat perempuan itu pun tak ada. Perempuan itu juga tidak ada. Tidak ada juga. Heran aku. Kurang ganteng apa sih si Marda? Masa lonte model begitu digilai? Ya, kata orang kan cinta itu buta, Bang. Tai kucing. Buta. Buta apanya? Orang buta saja bisa memilih calon istrinya. Tahu gitu kali. Mikir dong. Suruh kerja otak. Kami sudah punya rencana, Bang. Tapi rasanya cuma si Marda yang dapat melaksanakannya. Marda. Lagi-lagi Marda. Kalian cuma mau terima enaknya saja. Apa kalau tanpa si Marda kita tidak bisa kerja? Bukan begitu, Bang. Si Marda kan ganteng. Jadi jarang orang yang curiga. Kami sudah siapkan pendampingnya. Pokoknya semua beres, Bang. Mir, besok kau susul dia. Begitu ketemu, langsung bawa ke sini. Oke, Bang. Puji. Kalau aku dapat pukulan besar, aku akan berhenti dari pekerjaanku itu. Aku akan kawini kau. Aku tidak mau lagi tidur bersamamu di tempat yang mesum itu. Juga di tempat sebersih ini. Aku mau tidur bersamamu di rumah kita sendiri. Walaupun itu hanya sebuah gubuk. Berbahagia di atas penderitaan orang. Kita tertawa dan berpelukan seenaknya sambil mendengus. Sementara di sana ada orang yang kesusahan. Ada ibu yang menangis karena kehilangan. Ada ayah yang menderita karena hartanya kau rampas. Ya, mungkin harta itu dikumpulnya selama bertahun-tahun. Kau menyakiti dan membuat orang sengsara hanya untuk bersenang-senang di atas perutku. Inikah kebahagiaan yang akan Mas cari? Kenapa tidak kau ceritakan tentang laki-laki yang membayarmu? Mungkin istrinya tidak belanja di rumah. Atau anaknya belum membayar uang sekolah. Karena dompetnya kau kuras di atas ranjangmu. Yang datang ke ranjangku pasti yang tidak baik. Atau yang setidak-tidaknya yang tidak kekurangan uang. Tapi bagi mereka yang puas dengan istrinya, atau yang tidak mempunyai uang berlebih, pasti tidak akan datang ke tempatku. Puji, kalau aku harus bekerja,
Berapa tahun lagi kau harus menunggu? Sedangkan aku sudah tidak sabar lagi. Kita bisa mulainya dari bawah, Mas. Dan aku punya simpanan uang. Uang lendir. Ya, terserah apapun namanya. Tapi yang jelas, uang itu kudapat dengan cucuran keringat dan air mata. Mereka puas dengan tubuhku, dan aku pun puas dengan uang mereka. Ya, aku rasa pekerjaanku lebih baik daripada pekerjaanmu. Karena mereka ikhlas memberinya. Benar. Kau benar. Mas, sebenarnya uang itu, uang Mas juga. Karena kalau setiap Mas memberi, aku selalu menyimpannya. Dan aku tidak mencampurnya dengan uang pemberian orang lain. Kenapa? Ya, karena setiap kita berbuat, aku selalu menganggap kau seperti suamiku sendiri. Hanya itu. Ya, aku yakin. Tidak ada kejahatan yang tidak akan terungkap. Semua akan menerima hukumannya pada saatnya, termasuk Mas juga. Kalau nanti tiba giliran Mas, aku akan menjenguk ke penjara. Dan uang simpanan itu akan kujadikan bekal Mas di dalam penjara. Tak kuduga. Sejauh itu kau memikirkan aku. Kenapa, Puji? Kenapa? Ya, karena aku mencintaimu, Mas. Bu, yang ini bagus sekali. Lagi pula, harganya tidak begitu mahal. Bagaimana, Mas? Terserah. Pilih saja mana yang kau suka. Soal harga, gampang. Nah, yang ini cocok untuk ibu. Tapi harganya ada sedikit mahalan. Menurut ukuran kantong Bapak, saya rasa sedang. Jangan berteriak. Sini, masukkan, cepat. Hai. Aduh. Ini pengkhianatan. Tidak bisa didiamkan. Sabarlah, Bang. Jangan marah-marah dulu. Barangkali keterangan itu terlalu dilebih-lebihkan. Biasakan koran. Kadang-kadang membesarkan persoalan. Tidak mungkin. Ini pasti pengkhianatan. Dia lipat barang-barang itu. Akan kuhajar dia. Bagaimana kalau kita tanyakan dulu, Bang? Kita minta dia mengembalikan dengan baik. Sebab otaknya masih kita perlukan. Bukan otaknya saja, Kor. Tapi keberaniannya masih kita perlukan. Mas Marda, mau makan apa? Saya tadi sudah makan. Bu dan Duri, saya hanya menyampaikan bahwa mungkin saya besok pulang kampung. Oh, begitu. Ibu kira mau makan. Mas Marda, lama nggak sih, Mas? Kapan kembalinya? Bagaimana ya? Mungkin saya tidak kembali lagi. Loh, kok tidak kembali, Nak? Memangnya kenapa sih, Mas? Sebenarnya saya masih betah di sini. Hanya ayah saya menyuruh saya pulang kampung untuk mengurus tanahnya. Sayang, pasti orang-orang sini merasa kehilangan. Tapi ya, kalau memang kemauan orang tua, harus dituruti. Ya, Bu dan Uri, saya permisi dulu. Ya, Mudah-mudahan saya bisa kembali lagi ke sini. Mari, selamat jalan, Nak Marda. terima kasih. Mas, Nina mau ke pasar. Mas mau pesan apa? Tidak, aku tidak pesan apa-apa.
Mas, Nina pakai kalung yang ini ya? Ah, terserah kau lah. Coba kalian hitung. Sekantung perhiasan dimakannya sendiri. Ah, belum tentu juga, Bang. Mungkin hanya sepotong yang digelapkannya. Biar sepotong juga. Bukan begitu caranya. Bisa begitu, Kor. Dalam setiap operasi selalu Marda yang pegang peranan. Aku kira kan wajar kalau dia mendapat kelebihan. Tidak bisa. Aku heran. Kau selalu membelanya, Mir. Kita kan sudah berjanji untuk membagi rata setiap hasil yang kita dapat. Kecuali aku sebagai pimpinan mendapat kelebihan sedikit. Pokoknya, besok dia harus kita culik. Mas pada bangun. Ada apa? Ada orang mengetuk-ketuk pintu dan manggil-manggil nama Mas. Udah lama. Sudah lama juga. Neng, orangnya ada tidak? Pintunya digamuk atau tidak? Tidak. Ya ada dong. Kok tidak ada yang nyaut? Ya, orang lagi kerja. Mengapa mesti nyaut? Sopan sedikit dong. Loh, kok kamu jadi marah? Ya kira-kira dong. Orang lagi ngamar, diketuk-ketuk. Situ enak nggak kalau diganggu? Selamat malam. Selamat malam. Marda ada? Ada. Tunggu sebentar. Ada apa, Pur? Udah. Aku mau bicara sebentar. Bukan tadi ya? Marda, sebaiknya kau mengaku saja telah mengkhianati kami. Maksudmu? Jangan mungkir. Kami semua telah membaca di koran. Bohong. Koran itu asal tulis saja. Mana mungkin koran akan memuat berita palsu? Kau masih tidak percaya padaku. Semua perhiasan itu sudah dimasukkan Tini ke dalam tasnya. Jadi kau tidak mau mengaku dan tidak mau membagi pada kami? Apalagi yang mesti aku bagi pada kalian? Jadi bagaimana, Marda? Apa harus aku gunakan kekerasan? Terserah. Bangsat lu. Orang lagi anak-anak main robos saja lu. Nih, lu rasain. Aduh, apa ini lengket betul. Habis deh, barang-barang gua hancur itu semua deh. Ada apa, Pak Mira? Lu lihat tuh, langganan lu lagi dikerubutin.
Kamu tidak apa-apa kan? Ji, Ya, sebaiknya kau kemasi barang-barangmu sekarang. Kita pindah saja ke rumahku yang baru. tapi aku harus minta izin induk semangku dulu, Mas. Mas, sampai kapan masalah kumpul kebo kita ini akan berakhir? Kenapa memangnya? Kau sudah bosan dengan aku? Bukan gitu. Kan rasanya lebih enak kalau kita menikah secara resmi. Dan aku sudah lama merindukan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia. Dan kau bisa memulai mencari pekerjaan. Oh, jadi kau menyindirku. Kenapa tidak kau katakan dari dulu sewaktu aku banyak uang? Sekarang aku lagi melarat kau berkata begitu. Sudah, kalau kau ingin kembali ke tempatmu, kembalilah. Dasar lonte. Apa? Jadi kau senang kalau aku jadi lonte lagi? Terserah kau. Mau jadi lonte kek? Mau jadi apa? Kan kau tidak bisa hidup tanpa uang. Aku yakin pada suatu saat pasti kau akan meninggalkan aku. Kau, jahat sekali kau menuduhku begitu. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Mau kemana khusus? Menjadi lonte lagi? Aku perlu duit. Perlu uang banyak untuk persiapan hari tuaku. Buat apa aku mendekam sini? Kalau kau masih menganggapku sebagai lonte. Jadi lonte kan lebih untung. Lebih enak. Buat apa aku berkorban untuk laki-laki angkuh seperti kau? Jadi kau tersinggung dengan kata-kataku tadi? Siapapun pasti akan sakit hati mendengar ejekanmu itu. Aku memang pelacur. Tapi bukan berarti aku tidak punya harga diri. Apa kami tidak boleh bertobat? Apakah kami harus menerima hukuman ini seumur hidup kami? Coba kau pikir. Susi, maafkan aku sayang. Aku tidak mengira kalau kau berniat sungguh-sungguh padaku. Kukira hanya sekedar iseng saja. Sus, kau mau memaafkan aku kan? Sebenarnya aku tidak ingin menyakitimu. Tapi tadi, pikiranku sedang kalut. Kan kau tahu sendiri keadaan kita sejak si Marda menghilang. Mas, Ya, apakah mungkin aku kembali ke jalan yang benar? mungkin Sus. Tentu saja mungkin. Dan aku juga sudah berniat akan menghentikan perbuatan jahatku. Mas, Ya, maukah kau mendampingiku mengarungi bahtera kehidupan yang tenang dan damai? tentu. Tentu saja. Percayalah. Aku akan menikahimu secara resmi. Benar? Kalau
Kalau terus-terusan nganggur begini, mau makan apa kita, Kor? Coba besok kau susul si Amir di rumahnya. Kemana saja dia sudah lama tidak muncul. Kalau si Marda sih, biar saja dia mampus. Tapi bang, kalau tanpa si Marda, operasi kita agak lumpuh. Soalnya si Amir orangnya suka ragu-ragu bang. Kalau saya kan cuma pilot motornya. Pelacur yang digelan si Marda itu masih di sana. Sudah tidak ada bang. Kalau menurut orang-orang di kompleks itu, katanya sudah kawin sama si Marda. Sudah kawin? Masak apa hari ini, Nin? Masak apa? Nih, masak kangkung sama tempe. Mau masak apa lagi? Ini aja boleh ngutang. Kan nggak enak ngutang daging terus-menerus. Modal mereka kecil. Bagus. Kau memang istri yang baik. Baik sih baik, Mas. Tapi tangan udah pada gatel nih. Udah lama nggak pegang duit. Kalau begini terus-menerus, mendingan Nina aja yang cari sendiri. Lebih gampang lagi. Jangan aku dengar perkataan seperti itu lagi. Dasar perempuan serakah. Sudah siap, Bang. Kemana aja kalian? Kok gini hari baru muncul? Ayo. Oke. Aku pergi. Bentar ya. Ya, tapi Pak, minggir dong. Amir, jangan ragu-ragu. Batalkan saja kau. Jangan, takut. Kau mau mampus. Lihat tuh, potongannya. Bagi tekad. Hoi, kalau nggak bisa naik motor, jangan naik motor. Ya, Man, cepet jalan, Man. Ada saja. Brengsek lu. Sial. Dasar pengecut. Kesempatan begitu baik, kalian sia-siakan. Bukan begitu, Bang. Kan suasananya yang tidak mengizinkan. Gagal lagi ya, Mas? Ya, gagal lagi. Memang mereka tidak seperti si Marda. Kalian cari saja si Marda sampai ketemu. Kalau dia sudah tidak mau ikut kita lagi, mampusin aja dia. Ya sudah, bikin kopi sana. Gagal lagi, gagal lagi. Kalau begini terus mendingan gua kabur. Mir. Apa sih yang bisa kau kerjakan? Ya kan namanya kerja begini, ada waktu mujur pasti ada waktu sialnya, Bang. Barangkali sekarang kita lagi sial. Ya, kelihatannya memang begitu. Memang si Marda penting dalam rombongan kita. Itu memang betul bang. Tapi dia kan sudah menghilang. Sekarang tugas kalian harus mencarinya sampai ketemu. Kalau dia tidak mau lagi bergabung dengan kita, bagaimana, Bang? Kalian kan bisa mengaturnya. Yang penting cari dulu. Memang kalau dengan dia, kita selalu lancar. Tapi sayang, abang terlalu cepat mengambil tindakan. Setiap organisasi kejahatan harus menindak tegas kepada setiap anak buahnya yang berkhianat. Jadi wajar kalau dia juga aku hukum. Nina, mana kopinya? Kok lama sekali sih? Nina. Kemana lagi tuh perempuan? Baru disuruh bikin kopi saja sudah menghilang. Bangsat. Dasar lonte tidak tahu diri. Baru sebentar saja diajak melarat. Kenapa, Bang? Kabur. Nih, kalian baca suratnya. Kalian harus mencarinya sampai ketemu.
Cari kemana, Bang? Kalian kan tahu dari mana aku mengambilnya. Dari kompleks. Cari di sana. Pasti dia ke sana lagi. Apa mungkin dia ke sana lagi? Tunggu kalian. Bukan ke tempat yang dulu. Ke tempat yang lainnya, tapi yang sama. Baik, Bang. Kami pergi dulu. Jangan lupa. Kalian juga harus mencari si Marda. Baik, Bang. Hai. Memble aja. Mending kece. Kalau soal pacar, jangan suka dipikirin. Bisa-bisa nanti badan jadi kurus kering. Ingatlah pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Bila lepas satu, kita bisa cari ganti. Jangan membe aja, aduh, jangan ngejepe aja. Jangan membe aja, aduh, jangan ngejepe aja. Idi, kenapa sih membe aja? Idi, kenapa ngejeble aja? Idi, kenapa sih membe aja? Idi, kenapa ngejeble aja? Jangan membe aja, dipandangnya tak kece. Kece kezijat. Aduh Arifin, kece bahasa istilah, cakep. Oh, cakep. Kalau soal pacar, jangan suka dipikirin. Bisa-bisa nanti badan jadi kurus kering. Ingatlah pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Bila lepas satu, kita bisa cari ganti. Jangan membe aja, aduh, jangan ngejeble aja. Jangan membe aja, aduh, jangan ngejeble aja. Idi, kenapa sih memble aja? Idi, kenapa ngejeble aja? Idi, kenapa sih memble aja? Idi, kenapa ngejeble aja? Capek. Tidak. Pesen. Ya bang, Sini lo. cari yang baru ya bang. Enggak, gua mau tanya nih. Lu tahu si Nina enggak? Nina yang mana bang? Soalnya nama Nina banyak bang. Nina yang anak buahnya Bu Mida. Udah gak tolol lagi lu. Oh, dia kan udah kawin sama si Barkot. Iya, tapi dia suka kemari lagi enggak? Enggak. Udah lupa lagi lu. Udah jalan. Ayo. Bener. Gua kira mau begini kemari. Tipu sumur. Macam-macam. Kor, lebih
lebih baik kita pulang tidur. Kenapa? Habis mau dicari kemana? Memangnya tempat begituan sedikit. Kan masih sore, Mir. Nanti saja. Udahlah kok, aku udah capek nih. Lihat. Mana? Oh, ini. Hah? Nina, Aku akan pergi. Kau cepat cari Bargot. Aku tunggu di sini. oke. Bangsat! Dasar lompat tidak tahu diri. Ampun. Setiap hari aku menyambung nyawa mencari uang. Hanya untuk kau. Jangan, Mas. Tapi sekarang kau kembali lagi ke tempat ini. Jangan. Jangan, Mas. Ampun. Bang, cepat tinggalkan tempat ini, Bang. Sebelum polisi datang. Ayo cepatlah. Ayo. Man, motor kok jadi begini sih? Kamu sih. Gimana sih, Mas? Kok lama? Tahu lah. Ci! Puji! Puji! Susi! Kemana aja? Apa kabar baik? Dan kau dari mana? Dari pasar. Dan kamu ngapain ada di sini? Sebenarnya aku mau kampung Duri. Tapi tiba-tiba motor Mas Amir mogok. Tuh. Suamimu? Iya. Dan kau? Aku dengar kau sudah kawin ya? Dan aku tinggal tidak jauh dari sini. Mampir dulu yuk dan ajak dia. Jarumnya sebungkus, Namarda. Filter atau super, Pak? Super dong. Kalau begitu, Bapak permisi dulu. Kok buru-buru? Mau ke pasar. Nanti istri saya marah lagi loh. Soalnya dia di warung sendirian. Salam buat Ibu. Ya, insya Allah. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Mursi. Selamat siang. Habis ngeborong ya? Iya dari pasar. Susi Mas. Apa kabar Mas? Baik. Hei, Mir. Marda. Di sini kau. Ayo duduk. Mau minum apa? Gak usah repot-repot lah. Kalian ngobrol di sini saja ya, biar kami ngobrol di dalam. Yuk Sus. Sudah lama aku buka warung di sini. Sejak peristiwa itu saja. Kau kawin dengan dia? Iya, sudah resmi. Rencanaku sebenarnya... Ya... Aku ingin hidup seperti kau. Sudah bosan aku mengikuti kelakuan si Bargot. Mir, aku mohon padamu. Agar pertemuan kita ini jangan kau ceritakan pada si Bargot. Bukannya aku takut pada dia, tapi aku tidak ingin ketenanganku ini diganggu oleh dia. Percayalah, Marda. Aku juga tidak ingin kehidupanmu diganggu oleh dia. Apalagi kau sudah hidup tenang dan bahagia bersama Puji. Nina? Nina yang mana Sus? Nina anak buahnya Ibu Ija. Yang di warung seberang kau. Oh, Nina yang itu. Loh, bukannya dia sudah kawin dengan temannya Mas Marda? Iya, sama si Bargot. Tapi kabarnya dia lari. Dan kembali jadi pelacur. Dan pembunuhnya apa sudah tertangkap? Belum. Tapi polisi sudah melidikinya. Ya, memang. Untuk meninggalkan nikmat duniawi itu tidak gampang, Sus. Kita harus bisa melawan setiap cobaan. Dan kita harus tunjukkan bahwa kita mampu merubah jalan hidup kita sendiri. Karena Tuhan sekalipun tidak akan merubah nasib kita kalau kita sendiri tidak mau merubahnya. Hei, mau kemana kalian?
mau mengantar Susi ke rumah pamannya. Oh, kukira kalian mau jalan-jalan. Emir, kau sudah ketemu si Marda belum? Sudah. Kami ketemu istrinya di pasar. Dan ternyata istrinya teman aku juga. Jadi kalian sudah pergi ke rumahnya? Sudah dong. Mereka sekarang tinggal di Jalan Rambutan. Katanya mereka senang sekarang. Dan sudah buka warung di depan rumahnya. Ya nggak, Mas? Kor, sebentar, aku ingin bicara. Sus, tunggu dulu ya. Sekalian deh aku ambil sini ketinggalan. Iya. Aku minta padamu, jangan kau ganggu lagi Smarda. Dia itu sudah hidup tenang dengan istrinya. Loh, siapa yang mau mengganggu? Kita kan cuma disuruh si Bargot untuk mencarinya. Ya, tapi kan kau tahu sendiri bagaimana si Bargot. Pokoknya aku minta jangan sampai dia tahu. Kenapa sih? Kau ini membelanya? Kita ini membutuhkan dia, Mir. Sudah berapa lama kita kosong? Sebaiknya kita hentikan perbuatan terkutuk itu. Aku sudah bosan, Kor. Aku ingin mencari pekerjaan yang halal. Amir. Kau pikir mencari pekerjaan itu gampang? Hah? Mana mungkin kita bisa jadi kuli? Kita ini biasa hidup enak, Mir. Terserah kau lah. Pokoknya aku minta dengan sangat, jangan sampai Bargot tahu bahwa kita telah menemukan Marda. Oke, aku tidak mau lagi ribut soal si Marda. Tapi besok, kau datang ke tempat si Bargot. Kau ditunggunya. Kenapa sih, Mas? Kok kelihatannya tegang? Kenapa kau beritahu dia kalau kita sudah ketemu Marda? Loh, apa salahnya? Dia kan teman kalian juga. Pasti dia akan mengganggunya. Memangnya kenapa? Sudahlah, kau tidak tahu urusannya. Ayo, Mohon. Apa-apa ini? Jangan takut, Nona Manis. Aku hanya ingin bertemu suamimu, si Marda. Marda, dia tidak ada di sini. Dan dia bukan suamiku. Kau jangan berdusta padaku. Bajingan, kenapa kalian bohong daganganku? Kurang aja. Sekarang katakan, di mana si Marda? Aku tidak tahu dia di mana. Kalian jangan bawa aku. Hei, Lonte. Kau kira aku tidak tahu riwayatmu dengan si Marda? Hah? Sungguh, dia bukan suamiku. Memang dulu aku sering bersamanya. Tapi itu hanya tugasku melayani langganan. Baiklah, kalau kau memang mengaku bukan istrinya Marda, kau akan kujadikan sebagai istriku. Ayo, bawa dia. Tolong! Ayo. Sudahlah, Mas. Biarkan mereka pergi. Hei! Ngapain kalian? Ada orang kesusahan bukan yang ditonton, malah ditonton. Sudahlah, Puji, itu hak mereka. Habis dari seluruh dagangan kita, Mas. Dari mana lagi kita harus mencari modal? Aku rasa kita harus meninggalkan tempat ini. Aku yakin mereka pasti datang kembali untuk mengganggu kita. Sebaiknya kita tinggal di kampungku saja, Mas. Kita bisa mulai dagang kecil-kecilan. Dan rumah ini kita jual saja.
Tapi bagaimana kita bisa menjual rumah ini dengan cepat? Gampang, Mas. Kita minta tolong saja pada Pak Mursid. Ya. Waduh, nggak bisa dong. Saya cari uang kemana malam-malam begini? Kalau besok pagi bagaimana? Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Biar besok pagi-pagi, Puji akan mengambilnya, Pak. Itu gampang, bisa diatur. Baiklah, Bapak pulang dulu. Cepat naik. Tunggu apa lagi? Kebetulan nih, baru saja saya mau mengantarkannya ke rumah. Loh, saya baru saja mau ke warungnya Pak Mursid. Katanya kemarin saya disuruh mengambilnya di warung. Oh iya, hampir saja saya lupa. Tapi sudahlah. Terima sajalah ini. Kwitansi dan surat-suratnya dibawa nggak? Dibawa nih, Pak. Terima kasih. Ya, saya kira surat-suratnya sudah lengkap semua. Baiklah kalau begitu, saya akan kembali lagi ke warung. Dan tolong serahkan kunci-kuncinya pada ibu di rumah. Ya. Juga sampaikan salam saya sama si Marda. Mudah-mudahan kalian lebih berhasil hidup di desa. Terima kasih banyak nih, Pak. Ya, selamat jalan. Mari. Ya. Ayo naik, sama-sama dengan kami. Kebetulan kami juga akan ke rumahmu. Terima kasih. Biar saya jalan kaki saja. Kau tidak usah takut. Kami memang akan menemui suamimu. Dan mau minta maaf atas kejadian kemarin. Aku sangat menyesal atas tindakan si Bokor. Rupanya dia telah salah paham dengan suamimu. Dan sekarang, saya akan mendamaikannya. Biar saya jalan saja. Rumah saya dekat kok. Jangan coba-coba berteriak. Kalau tidak ingin peluru ini menembus palang. Ayo naik. Sementara kita istirahat di sini, sambil menunggu kedatangan suamimu. Kalau nanti suamimu masih keras kepala juga, aku akan bikin sate di depan matamu. Amir. Ya, Bang. Sekarang kau pergi cari si Marda. Aku kasih waktu 2 jam. Sekarang jam 12, berarti jam 2, kau dan si Marda sudah harus sampai di sini. Kalau tidak, Lonte ini akan kubunuh. Dan aku akan mencari kau dan si Marda. Selanjutnya, kau tahu sendiri nasibmu. Jangan, Mas Amir! Jangan beritahu Mas Marda! Biarkan aku mati di tangan mereka! Asal kalian selamat dari cengkeraman banyak besi-besi ini! Jangan bertindak tolong! Cepat pergi!
Waktumu hanya 2 jam. Mas Amir, jangan! Mas Amir, jangan lakukan! Jangan! Waktu saya akan kembali ke warung, memang saya melihat 3 orang laki-laki dengan 2 motornya berbicara dengan Puji. Tadinya saya mengira mereka akan merampok Puji. Tapi begitu melihat laki-laki yang satu pernah datang ke rumahmu bersama istrinya, saya jadi tidak curiga. Dan saya terus saja pergi meninggalkan mereka. Amir. Tinggal 1 jam lagi waktunya. Aku heran pada perempuan ini. Apanya sih yang membuat si Marda sampai tergila-gila? Bogor, coba kau rasakan dulu tubuhnya. Mau kemana, Mas? Jangan! Mas, apa yang ingin kau lakukan? Ini semua gara-gara mulut lancangmu memberitahu rumah Marda Paris Bogor. Tapi aku sudah minta maaf. Dan aku tidak tahu kok si Barko termasuk jahat terhadap Marga. Ya, tapi sekarang semua jadi fatal. Kau tahu si Puji sekarang diculik oleh mereka dan disekap di rumah pinggir pantai. Apa? Diculik? Ya, aku sudah berusaha mencari Marda, tapi tidak ketemu juga. Sekarang, apapun yang terjadi, aku harus bisa membebaskan Puji. Mas! Sebaiknya kau selesaikan ini. Aku mau istirahat dulu. Masih ada waktu setengah jam lagi sebelum si Marda datang. Bajingan kalian. Maafkan kami. Mana si Amir? Mas, semua ini saya yang bersalah. Bukan Mas Amir, Mas. Saya betul-betul tidak tahu kalau si Barko termasuk jahat padamu. Saya mohon maafkan kami, Mas. Lantas kemana si Amir? Mas Amir pergi dengan membawa pistol menuju rumah di pinggir pantai. Dia akan membebaskan Puji yang diculik oleh si Barko. Tempat sendiri kau kerjain, setan! Bangsa! Mas Amir!
Semua ini gara-gara kau perempuan bejat. Kau hasut si Marta. Kau pengaruhi dia untuk kau jadikan suamimu. Hah? Sekarang kau harus mati di tanganku, lontek keparat. Manusia busuk, terkutuk kau. Cepat bunuh aku, cepat! Sat kau, Marco. Sekarang kita selesaikan persoalan kita. Kau atau aku yang mati. Akhirnya kau datang juga. Mas Amir, maafkan aku, Mas. Ini semua gara-gara aku. Tidak, Muji. Tidak hanya untuk kalian, tapi untuk kita semua. Tidak! Mas! Susi, Kau kenapa, Mas? aku paksa meninggalkan. Jangan, Mas. Aku sudah tidak kuat lagi. Mas! Mas! Jangan tinggalkan saya, Mas. Kau harus hidup. Susi, bila aku sudah tidak di sampingmu lagi, aku mohon kau tidak kembali ke dunia hitam itu. Ikutilah jejak Puji dan Marta. Iya. Mas! Puji, inilah Susi ke jalan benar. Semua ini aku lakukan karena aku senang. Kalian sudah menuju jalan yang benar. Sekali lagi aku mohon, bimbinglah dia. Selamat tinggal, Susi. Mas! Jangan! Selamat tinggal. Tidak! Mas! Jangan tinggalkan saya, Susi, jangan! Lepaskan! Jangan lakukan! Lepaskan! Biarkan aku tutup Mas Amir! Akhirnya kau harus mampus di tanganku juga, Marda.
Bersiap-siaplah untuk ke liang kubur. Mas Marda! Mas Marda! Oh, Mas. Maafkan aku, Mas. Semua ini gara-gara aku. Tidak, Puji. Tidak ada yang perlu dimaafkan atau disalahkan. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Mas, polisi datang. Dan kita akan segera ditangkapnya, Mas. Aku siap menerima hukuman. Ya, aku juga siap menjalaninya. Aku akan tetap setia menantimu, Mas. Walaupun dalam penjara. Aku juga akan tetap setia.